Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Andum Kawruh Ujang Rawing. Saya akan mengulangi bahas jati diri. Sebenarnya bukan mengulangi, lanjutan sebenarnya. Lanjutan bagaimana tentang jati diri yang mungkin yang sudah saya bahas di video-video sebelumnya kurang lengkap atau kurang komplit. Di sini saya akan melengkapi bagaimana itu tentang jati diri menurut Andum Kawruh Ujang Rawing ini. Ya. Proses jati diri itu sebenarnya adalah dari hati, dari dalam hati itu. Bagaimana hati bisa menemukan jati diri? Kalau misalkan kita tanpa proses, tanpa melatih, tanpa memberi makan kepada hati itu sendiri, maka tidak akan bisa menemukan apa-apa. Justru kita akan kegelapan. Lalu bagaimana tentang hati berproses atau bagaimana cara hati itu makan atau bagaimana cara hati itu kuat gitu. Itu bukan dengan pikiran atau bukan dengan kehidupan baik pula gitu ya. Karena apa? Kekuatan hati itu bukan karena dari suatu perbuatan baik saja, bukan. Tapi hati itu harus netral. Ya. Harus netral. Dia tidak condong kepada satu kebaikan dan keburukan. Tidak. Dia netral. Kalau kita sudah pilih salah satu baik dan buruk, dia pilih kebaikan seumpama. Artinya kita terbelenggu oleh satu kebaikan. Ya. Jadi dia tetap harus netral, harus bisa menerima kebaikan dan keburukan. Karena apa? Memang itu sudah diciptakan. Sudah dikodratkan, sudah ditakdirkan baik dan buruk itu memang harus ada. Itu ciptaan Tuhan baik dan buruk itu. Nah, kita harus bisa menerima. Semua harus bisa kita terima. Itulah pola hati yang kuat. Satu, hati itu harus bisa menjaga ucapan. Dua, harus pola makan yang baik agar tidak terkotori, agar tidak tertutup, sehingga dia bisa menerima. Baik dan buruk di sini itu bukan satu jenis fisik saja, makanan misalkan ya. Baik dan buruk di sini yang bisa diterima oleh itu adalah tentang baik dan buruk soal rasa dan perasaan ya. Kalau yang perwujudannya itu jenis makanan itu sebenarnya itu otak kita atau pikiran kita tuh sudah bisa mengatasi itu semua. Bagaimana menjaga hati supaya tidak terkotori, itulah organ tubuh kita yang bergerak membersihkan makanan tadi. Kalau sekedar makanan. Ini yang jadi masalah ini kalau udah mulai rasa atau perasaan buruk yang sudah menyusup ke dalam diri kita, itulah yang membahayakan. Jadi agar kita tidak terbelenggu, kita harus bisa melepaskan baik dan buruk. Itulah sifat hati.
Terus otak itu pun akan membantu bagaimana hati itu menjadi kuat dengan cara yaitu tadi dia yang menjaga sebuah makanan yang datangnya itu bersih dan kotor itu. Nah, itu otak itu nanti yang merintah agar semua itu tidak mengotori hati tadi. Yang diutus oleh otak itu adalah ya Pandawa 5. Bima yaitu angin adalah napas. Napas itu yang ditugaskan untuk membersihkan, menyapu itu kotoran yang melekat di hati itu tadi. Ya, tugasnya. Nah, Pandawa 5 ini ada di suatu lakon wayang, yaitu adalah kembar ya, kembar semua itu Pandawa 5 itu. Dan dia lebih tua dan dia adalah raja di Ngamarta itu sendiri. Sehingga itu dibabat oleh si Bima, Amarta itu tadi, akhirnya jin atau keburukan, kalau bahasa perwayangannya itu adalah jin yang kembar dengan Pandawa itu, akhirnya manunggal, menyatulah dengan Pandawa. Ya. Artinya, supaya kita itu bisa netral, bisa menerima, artinya kebaikan dan keburukan itu harus bisa kita terima dengan lapang dada. Nah, di situ akhirnya kita netral. Nah, itulah sebuah kenetralan. Nah, makanya akhirnya Pandawa 5 itu menduduki di kerajaan Amarta. Sebenarnya itu kan kerajaan jin ya. Kalau bahasa perwayangannya itu adalah kerajaan jin. Karena dikalahkan oleh Bima sehingga menjadi kerajaan Bima. Artinya keburukan itu sudah ditaklukkan, dikalahkan oleh Bima, tapi ya bukan hati ya, tapi ya di situ setelah menyatu akhirnya hati itulah yang bisa menerima. Nah, seperti itu. Dari sisi lakon wayang bagaimana itu tentang jati diri. Jadi pola Bima itu sendiri atau pola Pandawa 5 itu sendirilah yang bisa membuat hati kita itu netral dan hati tidak membeda-bedakan baik dan buruk, tetapi hati harus bisa menerima baik dan buruk, menjadi netral. Itu saja kajian jati diri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.